penjabaran tujuan pendidikan yang menjadi landasan dari program pembelajaran. Adapun menurut Nana Syaudi Sukmanidata yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum terdapat 4 landasan utama, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan filosofis pengembangan kurikulum merupakan landasan yang menekankan atau berkaitan dengan hakikat dari falsafah dan juga pendidikan. Falsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Ketika memiliki arah belajar yang jelas, maka peserta didik dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga dapat mencapai hasil terbaiknya. Indonesia memiliki landasan pengembangan kurikulum yang jelas, yaitu Pancasila. Adapun tujuan pendidikan di Indonesia adalah membentuk manusia yang dapat hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dengan tuntutan dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, sistem pendidikan di Indonesia ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan kurikulum memiliki landasan filosofis yang penting untuk dipahami. Ada 4 pemahaman yang diterapkan dalam proses pembelajaran kurikulum, yaitu yang pertama, essentialis, yaitu pengembangan filosofis yang menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada pembelajaran materi yang penting dan fundamental. Yang kedua, perennialisme, menekankan bahwa pendidikan adalah untuk memperkenalkan pada siswa, yaitu ide-ide yang bersifat universal dan abadi yang relevan di sepanjang masa. Yang ketiga, ada progresivisme yang menekankan bahwa pendidikan harus mendorong siswa untuk mengembangkan pemikiran yang kritis, kreativitas, dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan di dunia nyata. Yang keempat, ada rekonstruksionisme yang menekankan bahwa pendidikan adalah untuk membantu para siswa memahami dan mengubah dunia sosial yang ada agar menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya itu filosofi pengembangan kurikulum Ki Hajar Dewantara. Menurut Olivia, pengembangan kurikulum berkaitan dengan proses penyempurnaan pada kurikulum yang telah ada dengan cara merubah dan memperbaiki komponen-komponen yang dianggap kurang tepat atau cocok pada kurikulum sebelumnya untuk kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga, dengan perkembangan kurikulum ini, diharapkan agar kurikulum yang telah dikembangkan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik yang tentunya akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Pengembangan kurikulum di Indonesia dari waktu ke waktu tidak terlepas dari filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berperan sebagai tuntunan di dalam hidup anak di setiap tumbuh kembangnya. Artinya, pendidikan berperan menjadikan anak sebagai manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapat kecerdasan yang tinggi dan luas, tetapi juga menjauhkan dirinya dari perbuatan jahat. Nah, mengenai kurikulum, terdapat 4 komponen utama yang dimiliki oleh kurikulum, yaitu tujuan kurikulum, materi kurikulum, strategi pembelajaran, dan komponen evaluasi. Kurikulum memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan kurikulum, materi kurikulum, strategi pembelajaran, dan komponen evaluasi. 4 komponen kurikulum ini berkaitan dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari tujuan pendidikan, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menekankan materi pembelajaran pada pendidikan budi pekerti. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan atau implementation, dan mengevaluasi atau evaluation suatu kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum didasarkan pada faktor-faktor yang konstan sehingga ulasan mengenai hal yang dibahas dapat dilakukan secara konsisten. Faktor-faktor tersebut adalah tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi yang menggambarkan dalam pengembangan kurikulum. Dalam model pengembangan kurikulum terdapat 2 model. Yang pertama ada model Robert Sayce. Robert S. Sayce adalah ahli kurikulum yang banyak melontarkan ide-idenya sekitar tahun 1976. Model pengembangan yang dapat dikategorikan dalam model Robert S. Sayce yaitu model administrasi atau sentralisasi, grassroots,
terbalik, dan model pemecahan masalah. Oke, selanjutnya, adapun model yang dikategorikan dalam model Robert S. Saiz ini, yang pertama yaitu ada model administrasi atau sentralisasi. Model ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah, yang dimana ide atau pelaksanaannya dimulai dari pejabat tingkat tinggi, kemudian dilaksanakan pada pejabat tingkat bawah. Adapun langkah-langkah dari model administrasi ini, yang pertama yaitu membentuk tim pengarah yang dibentuk oleh pejabat pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu menyusun tim kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan-rumusan yang telah disusun. Kemudian yang ketiga, ada kurikulum itu diserahkan kepada tim pengurus untuk dikaji lebih lanjut dan direvisi. Kemudian yang terakhir, ada para administrator memerintahkan setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah disempurnakan tersebut. Model selanjutnya ada model grassroots, yaitu kurikulum dalam model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik pada level ruang kelas maupun pada level sekolah. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan dalam menerapkan model ini, yang pertama yaitu guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Kemudian yang kedua, guru terlibat penuh dalam perbaikan dan penyelesaian masalah yang terdapat pada kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu guru terlibat dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu guru harus sering melakukan pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum tersebut. Model selanjutnya yaitu model terbalik. Secara umum kita ketahui model-model kurikulum yang telah dikembangkan itu bersifat deduktif. Namun Hilda Taba mengembangkan kurikulum menggunakan cara pengembangan induktif. Makanya sering disebut dengan model terbalik, yaitu dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan yang umum. Hilda Taba mengemukakan 5 langkah untuk mencapai perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu membuat unit percontohan, yang kedua menguji unit percobaan, yang ketiga adanya revisi, kemudian yang keempat adanya mengembangkan kerangka kerja, dan yang terakhir yaitu mengatur pelatihan. Selanjutnya adalah model pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Zainal Arifin. Menurut Zainal Arifin, terdapat 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini, diantaranya yaitu hubungan antar manusia, organisasi sekolah dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Bagian yang kedua yaitu model Rogers. Rogers merupakan seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam setiap perubahannya mempunyai kekuatan serta potensi untuk berkembang dengan sendirinya. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Terdapat 4 langkah dalam pengembangannya, yaitu yang pertama, pemilihan satu sistem pendidikan sasaran, yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, yang ketiga, pengembangan salah satu jenis dalam pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau unit pelajaran, dan yang keempat adalah melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum yang diimplementasikan dalam suatu aktivitas dan interaksi kelompok daripada rencana pembangunan kurikulum yang bersifat tertulis.